Masih bersama Dodi dari dodianimation.com. Di bagian ke-6 dari tutorial Blender ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan edit mode untuk melakukan perubahan terhadap objek. Nah, saya akan merubah objek cube ini menjadi objek yang lain nantinya. Pengaturan untuk edit mode ada di bagian bawah. Jadi kalau kita perhatikan saat objek aktif, maka di sini akan muncul yang namanya objek mode. Kemudian kalau ini kita klik, di sini ada pilihan yang lain, yaitu salah satunya adalah edit mode. Nah, untuk merubah dari object mode menjadi edit mode, cara yang paling mudah adalah menggunakan shortcut, yaitu Tab. Anda klik Tab di dalam keyboard, maka sekarang sudah berubah dari object mode menjadi edit mode. Nah, saat kita berada dalam posisi edit mode, menu-menu yang di bawah juga ada sedikit perubahan. Yang paling menonjol adalah di sini ada beberapa pilihan seleksi. Anda lihat di sini ada 3 buah seleksi, dan juga di bagian pull down menu di sini ada pilihannya yaitu Mesh. Oke, saya akan terangkan dulu tentang sub selection yang ada di bagian kanan. Di sini ada 3 buah sub seleksi, artinya kita bisa menyeleksi terhadap beberapa pilihan yang ada di sini. Pilihan yang pertama ini adalah namanya vertex. Kalau kita zoom ke objek, maka Anda akan melihat di setiap sudut objek ini terdapat titik-titik. Anda bisa aktifkan dengan klik kanan pada mouse, seperti itu. Dan titik-titik ini disebut dengan vertex. Kemudian yang kedua adalah edge. Edge itu adalah berupa garis. Jadi kalau kita klik di antara dua buah vertex ini, maka ini adalah edge. Seperti itu. Kemudian face. Face itu adalah permukaan dari setiap pertemuan beberapa vertex. Nah, setiap subselection ini kita bisa seleksi baik itu individual seperti ini maupun secara bersama. Untuk menyeleksi secara bersama, Anda bisa gunakan keyboard Shift sehingga Anda sudah mengaktifkan beberapa objek vertex di sini. Atau Anda juga bisa menggunakan yang namanya border selection, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Saya akan tekan A untuk menonaktifkan, kemudian B untuk mengaktifkan border select, kemudian saya drag seperti ini, maka saya sudah mengaktifkan 4 buah vertex yang ada di atas. Kemudian setelah kita aktifkan beberapa vertex itu, kita bisa melakukan seperti skala misalnya, S. Saya bisa melakukan skala seperti itu. Atau saya bisa juga melakukan rotasi, seperti ini. Atau saya juga bisa melakukan grab, ya, memindahkan, mentranslate posisi, seperti itu. Hal itu juga berlaku untuk mode seleksi yang lain, misalkan edge. Ya, saya bisa mengaktifkan beberapa edge sekaligus dengan menggunakan shift. Atau juga saya bisa mengaktifkannya dengan menggunakan C, misalkan. C adalah circle select. Kemudian juga face juga sama. Saya bisa mengaktifkan beberapa mode face dengan menggunakan shift. Seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan perubahan skala. Seperti tadi. Anda bisa tekan S untuk melakukan perubahan skala. Atau misalkan grab untuk merubah posisinya. Sumbu Z. Sumbu X. Sumbu Y misalkan. Seperti itu. Atau rotasi sumbu X. Rotasi sumbu Y. Rotasi sumbu Z. Ya. Nah, itu adalah beberapa mode seleksi yang nanti kita akan sering gunakan. Berikutnya saya akan terangkan tentang mengolah objek. Yang pertama adalah extrude. Setiap subselection ini kita bisa tambahkan dengan extrude. Misalnya, saya seleksi vertex ini, kemudian saya tekan E, maka saya sudah melakukan proses extrude. Kemudian saya tekan Z, berarti adalah untuk sumbu Z, seperti itu. Maka sekarang Anda lihat, vertex ini sudah saya extrude ke atas. Selanjutnya saya juga bisa melakukan extrude lagi, misalkan saya tekan E lagi, Z lagi, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Nah, apabila Anda mengaktifkan dua buah vertex, misalkan vertex yang atas dan vertex yang bawah ini saya aktifkan, kemudian saya tekan E, extrude, dan saya tekan X untuk sumbu X, maka saya sudah mengextrude dua buah vertex ini, yang artinya sama dengan mengextrude edge. Extrude, sumbu Y, seperti itu.
extrude, sumbu X, ya. Dan juga saya bisa mengaktifkan beberapa vertex, misalkan ini saya tekan Shift, seperti itu, dan saya tekan F untuk face, membuat face. Kemudian yang atas, seperti itu, saya tekan F untuk face, maka dia sudah menutup. Ya, dengan begitu kita sudah membuat objek baru yang awalnya adalah sebuah cube. Ya, bila tadi kita sudah mencoba mengextrude vertex dan edge, sekarang kita akan mencoba mengextrude face. Saat kita aktifkan mode face, kemudian kita seleksi sebuah face, Anda bisa menyeleksi dengan klik kanan, kemudian kita tekan E, maka kita sudah melakukan extrude. Anda bisa memilih untuk sumbunya, otomatis dia akan mengarah ke sumbu Z, karena face tersebut menghadap ke sumbu Z. Kita bisa melakukan skala, seperti itu, extrude lagi, dan seterusnya. Extrude, skala, sumbu Z, maka dia akan melakukan skala hanya di sumbu Z saja. Extrude, 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 dan seterusnya. Kali ini saya akan terangkan mode bevel. Saya akan aktifkan face, kemudian saya seleksi face yang ini. Pertama saya akan extrude terlebih dahulu, saya tekan E untuk extrude. Kemudian saya akan bevel. Cara memberikan bevel adalah dengan menggunakan Ctrl B. Kemudian kita bisa drag mouse kita ke kanan atau ke kiri untuk mengatur besaran bevel. Nah, sekarang kita sudah membuat satu buah bevel terhadap salah satu bagian dari face. Nah, di Blender versi terbaru ini atau di versi 2.65 kita sudah ada fasilitas bevel yang baru, yaitu Anda bisa menambahkan sejumlah edge baru. Caranya adalah saat Anda tekan Ctrl B, kemudian Anda drag seperti ini, Anda juga bisa menggunakan scroll mouse untuk menambahkan sejumlah edge baru di antara kedua buah face. Nah, sekarang Anda bisa melihat bagian yang di bevel sudah lebih halus daripada yang sebelumnya. Nah, saat kita mengaktifkan edit mode seperti ini, Anda masih bisa juga menambahkan objek yang lain, tetapi objek yang baru kita buat nanti akan menjadi bagian dari objek yang sekarang sedang kita edit. Cara menambahkannya adalah dengan menggunakan add di atas, atau Anda juga bisa menggunakan Shift A, kemudian Anda tambahkan objek, misalkan cube di situ. Nah, objek cube yang kita barusan buat ini merupakan bagian dari objek cube yang sebelumnya sudah ada. Sehingga saat kita kembali ke objek mode, maka kedua buah objek ini adalah satu bagian. Dan kalau misalkan kita membuat objek baru di luar itu, dalam posisi objek mode misalnya, maka objek ini bukan bagian dari objek yang tadi kita edit. Sehingga saat ini kita edit lagi, kita tidak akan bisa menyeleksi objek yang lain selain objek yang sedang diedit. Oke, kali ini saya akan langsung memberikan sebuah contoh, yaitu membuat sebuah objek gelas dari objek silinder. Anda delete dulu objek cube ini, kemudian kita buat sebuah objek, yaitu silinder. Kemudian Anda tekan tab untuk melakukan edit mode. Kita gunakan seleksi face. Anda seleksi face yang paling atas. Kemudian Anda turunkan ke bawah, Anda translate ke bawah, seperti itu. Ingat, arahkan sesuai dengan sumbu Z yang ada di sini. Kemudian Anda bisa tekan S untuk melakukan skala, seperti itu. Kemudian kita tekan E untuk extrude. Kemudian Anda bisa S lagi untuk scale. Ya. Kemudian kita akan extrude lagi, Anda tekan E, extrude sumbu Z. Kemudian Anda tekan S untuk skala, dan Anda perbesar. S lagi, S lagi. Ya. Oke. Dan sekarang kita sudah memiliki sebuah gelas. Saya akan extrude bagian atas ini. Saya tekan E. Setelah itu saya langsung S untuk skala. S untuk skala.
kemudian E lagi dan saya tarik ke bawah, kemudian S untuk saya scale, ya, seperti itu. Ya, dan saya sekarang sudah memiliki sebuah objek gelas yang sederhana. Nah, untuk menyeleksi bagian tertentu seperti ini misalnya, di sini ada bagian bawah kaki yang masih terlihat besar. Untuk mengecilkan bagian kaki ini, kita bisa menggunakan seleksi edge. Kemudian Anda bisa seleksi edge yang ada di sini sambil menekan Alt, sehingga dia akan menyeleksi secara loop. Kemudian Anda bisa tekan S untuk skala, seperti itu. Dan apabila Anda ingin menyeleksi yang searah, kalau tadi kita gunakan Alt, maka dia akan searah seperti itu. Tapi untuk menyeleksi ke samping atau istilahnya ring, Anda bisa menggunakan Ctrl dan Alt secara bersamaan, kemudian Anda klik. Maka dia akan menyeleksi secara ring. Oke, kemudian saya akan seleksi semua, saya tekan A, seperti itu, dan saya akan naikkan objeknya, sehingga sekarang objeknya berada di posisi grid. Ya. Anda bisa tekan angka 1 untuk merubah view menjadi front, kemudian angka 5 untuk merubah menjadi orthographic. Anda juga bisa menekan Z untuk melihat mode wireframe atau kerangka. Dan kembali Z lagi untuk melihat mode solid. Oke, demikian tadi kita sudah belajar bagaimana menggunakan edit mode, melakukan extrude, bevel, melakukan seleksi edge loop, dan juga edge ring.